warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku semua? Ustaz berharap kalian semua senantiasa sehat dan semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, senang sekali Ustaz Arifin hari ini bisa berjumpa kembali melalui video pembelajaran hari ini. Dan Ustaz yakin kalian masih semangat, anak-anakku yang soleh dan solehah, yang senantiasa semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Ustaz Arifin akan membersamai kalian untuk belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, kita akan belajar muatan pelajaran PPKN KD 3.4 pembelajaran 1. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar yang pertama tentang jenis suku bangsa dari tiap-tiap provinsi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar upaya pencegahan kepunahan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kita belajar nama kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar agama dari tiap-tiap agama di Indonesia. Nah, 3 hal itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Apa artinya? Bangsa yang majemuk itu maksudnya adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Nah, salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Nah, kemudian mungkin anak-anak bertanya, suku bangsa itu apa? Nah, suku bangsa merupakan kelompok etnik ya, yang merupakan satu garis keturunan, biasanya tinggal dalam satu kawasan tertentu. Nah, itu yang disebut suku bangsa. Nah, menurut sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki paling tidak ada 1.340 suku. Wah, banyak juga ya. Jadi luar biasa, Indonesia ini sangat beragam. Ada lebih dari 1.340 suku. Nah, ini terbagi dalam 300 kelompok etnik dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian sebagai contoh, Ustadz akan mengambil contoh salah satu keragaman suku yang ada di Pulau Sumatera. Nah, bisa kalian saksikan. Nah, yang pertama di Kepulauan Riau. Nah, di Kepulauan Riau, nah, bisa dilihat itu ada suku Melayu, kemudian suku Laut, dan suku Batak. Wah, suku Batak juga sampai di Kepulauan Riau juga ternyata ya, tidak hanya di Sumatera Utara. Kemudian di daerah Bengkulu ada suku Enggano, suku Kaur, dan suku Lembang. Nah, kemudian di Sumatera Barat ada Minangkabau, kemudian Mentawai, dan suku Koto. Kemudian di Aceh, di bagian ujung Pulau Sumatera, ya, ada suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya suku-suku yang ada di daerah-daerah itu, tapi Ustadz hanya mencontohkan di 4 wilayah ini, ya, di 4 wilayah ini. Baik, untuk selanjutnya, nah, kita masuk ke pembahasan kedua tentang keberagaman bahasa daerah dan upaya mencegah kepunahannya. Nah, keragaman bahasa daerah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi, bahasa daerah di Indonesia ini diperkirakan ada sekitar 746. Wah, luar biasa, banyak sekali ya, 746 bahasa daerah. Akan tetapi hanya 594 bahasa daerah yang berhasil dipetakan oleh Balai Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus sisanya kemana? Nah, barangkali sisanya memang sudah tidak ada lagi yang menjadi penutur, sehingga bahasa-bahasa daerah itu lama-kelamaan akan punah. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari 746 bahasa daerah, kemudian dari 594 bahasa daerah yang berhasil dipetakan tadi, ternyata hanya ada beberapa bahasa daerah yang jumlah penuturnya itu lebih dari 1 juta orang. Nah, yang pertama adalah bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Sunda, kemudian ada bahasa Bugis, ya, di Sulawesi Selatan, kemudian ada bahasa Minang di Sumatera Barat, dan bahasa Bali di Bali tentunya ya. Nah, ini jadi ada 5 bahasa daerah yang jumlah penuturnya itu lebih dari 1 juta orang. Nah, kemudian kita akan membahas kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan bahasa daerah itu bisa punah. Tadi banyak ya, ada bahasa daerah 700-an lebih, tapi ternyata beberapa bahasa itu sudah punah. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah itu? Nah, akan kita bahas. Nah, yang pertama, ternyata faktor perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi perpindahan penduduk misalnya ya, dari satu daerah yang memiliki bahasa daerah tertentu ke daerah lain yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Nah, terjadinya perpindahan penduduk ini nanti mau tidak mau akan mempengaruhi keberadaan bahasa daerah setempat. Ya, penduduk yang baru mungkin akan kesulitan mempelajari bahasa daerah setempat, sehingga akan lebih banyak menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, sama nanti di tempat yang baru juga seperti itu. Nah, ternyata perpindahan penduduk ini sangat mempengaruhi keberadaan atau eksistensi bahasa daerah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah faktor kebiasaan menggunakan bahasa asing. Nah, ini biasanya anak-anak muda ini ya, karena pengaruh media sosial, pengaruh tayangan di internet dan lain sebagainya, sehingga merasa kurang nyaman berbahasa daerah, tapi lebih senang, lebih suka membiasakan menggunakan bahasa asing. Nah, hal ini ternyata juga berpengaruh terhadap eksistensi bahasa daerah, itu ya. Kemudian faktor yang ketiga, nah, bahasa daerah itu ternyata banyak yang tidak dijadikan bahasa pengantar pendidikan. Nah, misalnya di daerah-daerah tertentu sebenarnya memiliki bahasa daerah, tapi jarang sekali digunakan sebagai pengantar pendidikan, sehingga lama-kelamaan para siswa ya dan generasi muda itu juga kesulitan ketika menggunakan bahasa daerah. Dan faktor keempat, kurangnya penanaman penggunaan dalam keluarga. Nah, ini juga harus diakui, terkadang di dalam keluarga kita juga ada beberapa yang sudah mulai luntur penggunaan bahasa daerah. Mungkin banyak faktor ya, bisa jadi karena faktor memang perkawinan lintas suku, misalnya ayahnya dari Jawa, ibunya dari Minang misalnya, sehingga keseharian biasanya menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Karena kalau harus menggunakan bahasa daerah masing-masing, bahasa Jawa, kemudian bahasa Minang, mungkin akan terhambat dalam berkomunikasi. Nah, 4 faktor itu ternyata yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi faktor yang menyebabkan kepunahan, sekarang adalah upaya mencegah. Nah, bagaimana cara mencegah supaya bahasa daerah ini tidak punah? Karena sayang sekali kalau bahasa daerah ini sampai punah ya. Nah, mestinya bahasa daerah menjadi kekayaan negeri kita, kekayaan bangsa kita yang harus kita uri-uri, harus kita lestarikan bersama-sama. Nah, yang pertama, upaya mencegahnya adalah adanya program hari bahasa. Wah, ini bisa dilakukan baik di sekolah, di kantor-kantor pemerintah, ya, mungkin di keluarga.
Itu ya. Jadi misalkan hari-hari tertentu itu ditentukan kesepakatan bersama menggunakan bahasa daerah. Misalnya hari Rabu khusus semua komunikasi di sekolahan, di rumah, di kantor pemerintahan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil misalnya. Nah, ini sangat bagus untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, bahasa daerah dijadikan mata pelajaran wajib. Nah, kalau di sekolah kita alhamdulillah masih ada muatan pelajaran bahasa Jawa ya. Nah, ini sangat penting sebagai upaya mencegah kepunahan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, dijadikan bahasa pengantar pendidikan. Nah, selain tadi ada muatan pelajaran bahasa Jawa, nah, para guru juga sekali waktu menggunakan bahasa pengantar pendidikannya menggunakan bahasa Jawa. Tadi ya, terkait dengan yang pertama tadi ada program hari bahasa, misalnya di hari tertentu bahasa pengantarnya ketika pelajaran itu menggunakan bahasa daerah. Kalau di tempat kita misalnya menggunakan bahasa Jawa, Kromo Inggil misalnya, ini akan sangat menarik ya, akan sangat menarik. Nah, kemudian yang keempat, nah, pembiasaan penggunaan bahasa daerah dalam keluarga. Nah, ini juga penting juga ya, penting juga di dalam keluarga juga perlu ada pembiasaan penanaman penggunaan bahasa daerah. Nah, baik anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Ini sebenarnya mengulang materi saja. Kalau kita buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, itu di situ jelas sekali berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini jelas sekali ya di dalam pasal 29 ayat 2. Nah, kemudian konsekuensinya dari kebebasan tadi, maka di negara kita ya, pemerintah itu mengakui ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Di samping itu nanti ada aliran-aliran kepercayaan juga yang saat ini sudah diakui oleh pemerintah. Nah, ini juga materinya mengulang saja. Ustadz yakin kalian sudah bisa semua, sudah paham semua ya, terkait dengan kitab suci agama, tempat ibadahnya, kemudian hari rayanya apa. Nah, misalnya untuk agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari rayanya Idul Fitri ya, yang kita rayakan setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian ada Idul Adha yang kita rayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sering juga disebut dengan Idul Kurban atau hari kurban gitu ya. Nah, kemudian untuk saudara kita yang beragama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Untuk Katolik juga sama, itu ya. Kemudian untuk yang beragama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, ya, tempat ibadahnya Pura, kemudian hari rayanya Nyepi dan Galungan. Ini untuk saudara-saudara kita di Bali, karena mereka mayoritas beragama Hindu. Nah, kita bisa menyaksikan ketika Nyepi itu di sana bandara ditutup, ya, aktivitas publik ditutup. Karena apa? Untuk menghormati perayaan Nyepi misalnya. Kemudian saudara kita yang beragama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, kemudian hari rayanya adalah Waisak. Sedangkan agama Konghucu, kitab sucinya adalah Shishu dan Wuji, tempat ibadahnya adalah Kelenteng, dan hari rayanya adalah Cap Gome. Nah, itu anak-anakku untuk materi kita hari ini. Kemudian kita akan masuk pada penugasan untuk kalian semua di rumah. Ya, yang pertama, nah, kalian silakan setelah mengamati BBD, kemudian mengamati video pembelajaran ini, kalian bisa mengerjakan aktivitas siswa yang ada di buku bahan belajar daring. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan soal latihan pengayaan di BBD ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau itu sudah selesai dilakukan, kalian menutup pembelajaran dengan mengisi
lembar capaian pemahaman materi atau LCPM. Itu ya anak-anakku. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.